Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang himpunan, yaitu tentang diagram Venn. Tapi sebelum memulai pelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama kita kenalan dulu. Siapakah yang pertama kali memperkenalkan diagram Venn? Beliau bernama John Venn yang hidup pada tahun 1834 sampai 1923. Dia adalah seorang matematikawan berkebangsaan Inggris yang pertama kali memperkenalkan diagram Venn. Dengan menggunakan diagram Venn ini, relasi antar himpunan menjadi lebih mudah dipelajari. Oke, pertama kita belajar dulu tentang himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Misalnya, kita punya himpunan X yang anggotanya adalah 3, 5, 7, 9, 11. Banyaknya anggota X ada 5. Nah, semestanya adalah suatu himpunan yang lebih besar yang memuat X di dalamnya. Yaitu misalnya saya beri nama himpunan S dari kata semesta, yaitu himpunan bilangan asli ganjil. Bilangan asli ganjil anggotanya apa aja? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya tak terhingga. Banyaknya anggota himpunan S tak terhingga. Himpunan S memuat semua anggota himpunan X, sehingga himpunan X S merupakan himpunan semesta dari himpunan X. Nah, aturan diagram Venn yang pertama adalah himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan di pojok kiri atas diberi simbol S. Seperti ini ya. Kemudian setiap himpunan yang termuat dalam himpunan semesta ditunjukkan dengan lingkaran. Nah, misalnya kita punya himpunan yang bernama A. Kemudian setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan sebuah titik. Nah, anggota himpunan itu harus ada titiknya. Nah, misalnya di sini himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Dan di semesta itu ada 1, 2, 3, dan 4. Aturan terakhir, untuk himpunan-himpunan yang mempunyai anggota yang sangat banyak, pada diagram Venn, anggota-anggotanya tidak digambarkan dengan titik karena tidak praktis pengerjaannya. Oke, contoh pertama, himpunan semestanya adalah bilangan asli. Nah, berarti anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya tak terhingga. Nah, nanti di diagram Venn, anggota semestanya tidak perlu dituliskan karena tak terhingga jumlahnya. Nah, kita akan fokus di himpunan yang ada di dalamnya. Himpunan A adalah himpunan bilangan asli ganjil kurang dari 10. Berarti anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Banyaknya anggota A ini berhingga yaitu 5. Nah, kita buat himpunan A, buat lingkarannya, diberi nama A, kemudian kita tuliskan anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 9. Letaknya bebas ya. Sekarang himpunan B. Himpunan B adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1. Nah, bilangan asli itu mulai dari 1. Sementara B adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1. Anggotanya apa dong? Tidak ada. Kalau tidak ada anggotanya, kita tulis himpunan kosong. Simbolnya adalah kurung kurawal yang tidak ada isinya. Banyaknya anggota B adalah 0. Nah, berarti di diagram Venn-nya tidak perlu digambarkan karena B adalah himpunan kosong. Contoh kedua, S adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 10. Kita tuliskan
Anggotanya adalah 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya anggota S ada 10. Kemudian himpunan A adalah himpunan bilangan asli ganjil kurang dari 10. Berarti anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Banyaknya anggota A ada 5. Kemudian B adalah himpunan bilangan asli genap kurang dari 10. Berarti anggotanya 2, 4, 6, 8. Banyaknya anggota B ada 4. Nah, sekarang kita buat himpunan A pada diagram Venn. Buat dulu lingkarannya. Lihat di sini antara himpunan A dan himpunan B tidak ada anggota yang sama, maka lingkarannya akan terpisah. Untuk himpunan A, kita tuliskan anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Dan untuk himpunan B, kita tuliskan anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Sekarang kita cek ke semestanya. Semestanya dari 0 sampai 9. Sementara yang ditulis belum ada angka nolnya, maka kita tuliskan angka nolnya di luar lingkaran. 0 ini tidak termasuk anggota A, tidak termasuk anggota B, tapi dia ada di dalam semesta. Berarti dia di dalam semesta ini, tapi tidak di dalam lingkaran. Contoh ketiga. S adalah himpunan semua X, di mana X kurang sama dengan 10, X anggota bilangan cacah. Nah, bilangan cacah mulainya dari 0, kemudian di sini kurang sama dengan 10, berarti dari 0 sampai 10. Kita tuliskan banyaknya anggota semesta ada 11. Selanjutnya himpunan B adalah himpunan semua 2X plus 1, di mana X kurang dari 5, X anggota bilangan cacah. Nah, sekarang kita cari dulu X-nya, bilangan cacah, berarti mulai dari 0. Kemudian di sini dibatasi sampai 4 karena harus kurang dari 5. Berarti X-nya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya masukkan ke 2X plus 1. 0 kali 2, 0 tambah 1, jadilah 1. Selanjutnya, kalau 1 kali 2 tambah 1 jadi 3. Kemudian kalau 2 kali 2 tambah 1 jadi 5. Kalau 3 kali 2 tambah 1 jadi 7. Dan terakhir 4 kali 2 tambah 1 jadi 9. Maka banyaknya anggota A ada 5. Himpunan B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Berarti anggotanya 2, 3, 5, 7. Banyaknya anggota B ada 4. Nah, sekarang perhatikan di himpunan A dan himpunan B ternyata ada anggota yang sama, yaitu 3, 5, dan 7. Nah, bagaimana gambar diagram Venn-nya? Berarti harus nempel, harus ada yang nyambung. Ini untuk himpunan A, kemudian ini untuk himpunan B. Nah, yang di tengah-tengah sini berarti adalah angka yang samanya. Berarti 3, 5, dan 7. Sekarang perhatikan lingkaran A. Di lingkaran A itu harusnya ada angka 1, 3, 5, 7, 9. Yang sudah ada baru 3, 5, 7. Berarti tinggal kita tuliskan 1 dan 9. Sekarang perhatikan lingkaran B. Di lingkaran B harus ada angka 2, 3, 5, dan 7. Yang sudah ada adalah 3, 5, 7. Berarti di sini kita tinggal tuliskan angka 2. Selanjutnya kita cek semestanya. Semestanya dari 0 sampai 10. Nah, kita tuliskan yang belum masuk di dalam lingkaran, yaitu ada 0, kemudian 4, 6, 8, dan 10. Himpunan semestanya adalah huruf alfabet. Kemudian himpunan X adalah huruf pembentuk kata asri, dan Y adalah huruf pembentuk kata rias. Berarti
Himpunan semestanya adalah dari huruf A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Dan himpunan X berarti huruf A, S, R, I. Dan himpunan Y adalah huruf R, S, R, I, A, S. Nah, sekarang kita buat diagram Venn-nya. Lalu, lihat di sini, anggotanya ternyata sama. Berarti kita buatnya hanya satu lingkaran. Dan diberi nama X sama dengan Y karena anggotanya sama, yaitu SRIA. Nah, himpunan yang seperti ini, perhatikan, himpunan yang disebut himpunan yang ekuivalen karena jumlah anggotanya sama-sama 4 ya. Selanjutnya disebut juga himpunan yang sama karena anggotanya sama, yaitu sama-sama ASRI. Oke, S adalah himpunan semua X di mana 10 kurang sama dengan X kurang sama dengan 20. X anggota bilangan asli. Nah, bahasa sederhananya adalah himpunan bilangan asli mulai dari 10 sampai 20 karena di sini ada tanda sama dengan. Kita tuliskan dari 10 sampai 20. Kemudian P adalah himpunan semua X di mana 10 kurang sama dengan X kurang sama dengan 20. X anggota bilangan asli ganjil. Walaupun di sini ada tanda sama dengan, di sini juga ada tanda sama dengan, 10 dan 20-nya tidak masuk karena yang diminta adalah bilangan ganjil. Berarti anggota P adalah 11, 13, 15, 17, dan 19. Nah, sekarang himpunan Q adalah himpunan semua X di mana 10 kurang sama dengan X kurang sama dengan 20 dan X anggota bilangan prima. Berarti anggota Q adalah 11, 13, 17, dan 19. Perhatikan baik-baik anggotanya. Lihat di sini. 11, 13, 17, dan 19 ada di himpunan P. Ya. Jadi kita buatnya pertama-tama buat dulu himpunan Q. Kita tuliskan anggotanya 11, 13, 17, dan 19. Selanjutnya kita buat himpunan P. Himpunan P lebih besar dari Q dan memuat 11, 13, 15, 17, dan 19. Berarti Q ini ada di dalam P. Selanjutnya kita lihat di semestanya. Kita tuliskan yang belum ada dalam lingkaran, yaitu 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Nah, himpunan Q ini disebut sebagai himpunan bagian dari P karena semua anggota Q ada di dalam himpunan P. Nah, sekarang tugas yang harus kalian kerjakan adalah mengenai penilaian keterampilan himpunan. Lakukan survei terhadap 10-12 orang tentang hal yang disukai. Lalu buatlah tabel hasil survei dan terakhir gambarkan dalam bentuk diagram Venn. Nah, sebelum mengerjakan, Ibu kasih contoh dulu. Ini adalah survei yang dilakukan di kelas 7D. Surveinya adalah minuman apa yang disukai, cappuccino atau Thai tea. Nah, berikut datanya. Butina tidak suka keduanya. Kalau saya suka cappuccino. Kemudian Betari sama suka cappuccino. Andrea suka dua-duanya. Lalu Sesa suka Thai tea. Basel juga suka Thai tea. Nicole suka cappuccino. Kemudian Kea, Feli, Vira, Giana, Bre, sama Genis semuanya suka Thai tea. Nah, sekarang kita tuliskan anggotanya. Untuk himpunan yang suka cappuccino, saya beri nama himpunan A. Anggotanya ada Burina, Betari, Andrea, dan Nicole. Nah, untuk yang suka Thai tea, saya beri nama himpunannya B. Anggotanya adalah Andrea,
Sesa, Basel, Kea, Feli, Vira, Giana, Bre, dan Genis. Selanjutnya kita buat diagram Venn-nya. Nah, tadi dilihat ya, ada yang suka dua-duanya, yaitu Andrea. Yang suka cappuccino saja, Burina, Betari, sama Nicole. Kemudian yang suka Thai tea saja, yaitu ada Sesa, Feli, Genis, Basel, Vira, Kea, Giana, sama Bre. Dan Butina tidak suka keduanya, jadi Butina ada di luar lingkaran. Nah, ketika kalian membuat survei dan menggambarkan ke dalam diagram Venn, kemungkinannya ada 5 jenis ini ya. Tidak akan ada bentuk lain dari sini. Yang ini andaikan sama surveinya tentang cappuccino dan Thai tea. Yang ini terjadi jika semua orang memilih cappuccino, tidak ada yang suka Thai tea. Jadi Thai tea-nya adalah himpunan kosong, jadi tidak perlu digambarkan. Kemudian yang ini terjadi jika semua orang suka dua-duanya, suka Thai tea juga, suka cappuccino juga. Nah, sementara yang ini terjadi jika yang suka cappuccino saja tidak suka Thai tea. Begitu juga yang suka Thai tea tidak ada yang suka cappuccino. Nah, yang ini seperti survei yang tadi. Ada orang yang suka dua-duanya, ada yang suka cappuccino saja, ada yang suka Thai tea saja. Kemudian kalau ini terjadi jika semua orang yang suka Thai tea ternyata suka cappuccino. Nah, kemudian di cappuccinonya ada orang yang hanya suka cappuccino saja. Oke, semoga tugasnya difahami dan bisa dikerjakan dengan mudah ya. Oke, materi hari ini cukup. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.